Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat. Walaupun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ya. Tadi sudah mandi kan? Harus walaupun di rumah, belajarnya dari rumah, mandi pagi, sarapan pagi itu penting ya. Tadi sarapan apa? Pasti lezat kan sarapannya? Mungkin ada yang sarapan nasi goreng, mungkin ada sarapannya lontong, ada sarapan nasi gurih. Aduh, sedap betul itu. Nah, kenapa masakan itu tadi bisa sedap, bisa lezat, bisa gurih? Ada rahasianya kan? Ya, rasanya adalah adanya penambahan bumbu dan rempah pada olahan makanan tersebut. Nah, maka dari itu, hari ini Ibu akan memperkenalkan kalian tentang bumbu dan rempah. Bumbu dan rempah itu adalah tanaman aromatik yang diambil bagian bijinya, bagian daunnya, bunganya, batangnya, akarnya yang ditambahkan ke dalam olahan masakan kita agar menjadi lebih sedap, lebih gurih, lebih lezat, dan lebih berwarna. Nah, terus apa-apa aja itu bumbu dan rempah? Nah, kalian harus bisa bedakan antara bumbu dan rempah. Saat inilah kalian untuk mengenalnya. Nah, bumbu adalah ini bumbu adalah bahan penyedap makanan atau masakan yang bentuknya masih dalam keadaan segar. Jadi sifatnya tidak tahan lama. Ya. Bumbu ini adalah tanaman aromatik.
Ya, kenapa dibilang aromatik? Karena menimbulkan aroma yang sedap, yang nikmat. Bila ditambahkan ke dalam makanan itu menjadi lebih sedap, sehingga kita membangkitkan selera makan kita. Ya, jadi ingat, bumbu itu digunakan dalam keadaan segar. Ya, contohnya apa? Contohnya cabai. Nah, cabai yang kita ambil itu kan masih dalam keadaan segar. Nah, cabainya itu tadi memiliki rasa pedas. Rasa pedas inilah yang membuat kita selera makan. Betul nggak? Nah, bagi anak yang tidak suka makan pedas, pasti selera makannya jauh lebih rendah jika dibandingkan anak yang suka makan pedas. Ibu yakin itu. Ya, jadi coba makan cabai walaupun sedikit, maka selera makan kita akan semakin tinggi, semakin semangat untuk makan. Ya. Nah, cabai digunakan dalam keadaan segar. Berikutnya adalah bawang merah. Nah, bawang merah juga digunakan dalam keadaan segar. Bawang ini diambil dari bagian akar. Ya. Loh, kok akar? Mana akarnya? Maaf, bukan akar, tapi umbi. Ya, umbinya disebut umbi lapis. Kenapa? Karena dia berlapis-lapis nih. Lihat ini, ada lapis-lapisannya kan? Nah, bila kita diiris ya, irisan lapisannya seperti ini. Nah, umbi lapis. Ya. Jadi kalau kita mengupas bawang, jangan semua dikupas, karena dikirain itu mungkin kulitnya. Bukan. Nah, itu umbi lapisnya lah yang kita gunakan sebagai bahan penyedap makanan. Ya. Nah, berikutnya adalah bawang putih. Bawang putih juga sebagai umbi, tapi tidak berlapis-lapis seperti bawang merah, dan digunakan juga dalam keadaan segar, tidak dalam keadaan kering, ya. Nah, dia juga tidak bertahan lama. Kalau terlalu lama kita menyimpannya, maka dia akan tumbuh, muncul tunas baru. Nah, coba lihat seperti ini. Nah, ini akibat kelamaan tersimpan sehingga muncullah tunas pada bawang putih tersebut. Jadi sebelum kita gunakan, perhatikan dulu keadaan bawang putih tadi. Masih segar atau tidak, ya? Kalau sudah tidak segar lagi, aromanya sudah kurang, ya. Masakan kita pun nanti juga kurang sedap. Jadi ingat, kita gunakan bumbu dalam keadaan segar. Berikutnya, bumbu jahe. Nah, jahe ini juga dalam keadaan segar, ya. Nah, selain digunakan untuk bahan makanan, penyedap makanan atau masakan, jahe juga sebagai bahan utama untuk membuat jamu, ya. Jamunya ini kita minum, membuat tubuh kita jadi sehat. Nah, jadi kalau sayuran atau masakan yang menggunakan jahe, berarti kita juga sehat. Ya, selain lebih lezat masakannya, juga membuat tubuh kita semakin sehat. Berikutnya, bumbu yang bernama kunyit. Nah, kalau kunyit sih Ibu yakin kalian sudah pasti kenal. Karena apa? Karena warnanya sangat berbeda, mencolok, sehingga bisa kita bedakan. Oh, itu ya, itu namanya kunyit ya. Nah, kunyit digunakan untuk bahan penyedap, perasa, atau apa ya? Kalau kunyit biasa digunakan untuk bahan pewarna pada makanan, ya.
kita ingin memberi warna yang lebih indah, lebih menarik, kita tambahkanlah kunyit. Nah, contohnya apa ya? Pernah tahu nggak masakan yang menggunakan kunyit? Iya, gulai ya. Gulai pasti menggunakan kunyit. Nah, pinter kalian ya. Satu lagi yang selalu menggunakan kunyit, soto Medan. Ciri khas soto Medan pasti harus menggunakan kunyit. Kalau bukan menggunakan kunyit, bukan soto Medan itu. Ya, ingat itu. Berikutnya lengkuas. Lengkuas juga bagian akar dari tanaman, sama seperti kunyit dan jahe. Diambil bagian akarnya, dicuci bersih, lalu dipotong-potong untuk digunakan sebagai bahan penyedap makanan. Selanjutnya kencur. Kencur juga termasuk akar, bagian akar dari tanaman, tapi akar tinggal. Kalau bawang tadi sebagai umbi lapis yang merupakan bagian di dalam tanah juga. Nah, kalau kencur, jahe, lengkuas, kunyit itu adalah bagian akar yang disebut dengan akar tinggal. Ya. Nah, kencur ini lebih sering digunakan untuk bahan penyedap membuat pecal. Ya, kalau pecal tidak menggunakan kencur, Ibu jamin pecalnya tidak akan merasa lezat. Pasti ada yang kurang. Ya. Berikutnya yang termasuk bumbu adalah jeruk nipis. Jeruk nipis ini diambil dari buah. Ya, buah jeruk. Tapi jeruk yang rasanya asam. Rasa asam inilah yang akan digunakan untuk menambah selera, menambah rasa pada makanan. Nah, makanan seperti apa yang kita pakai dengan menggunakan jeruk nipis? Banyak. Sambal terasi. Nah, kalau udah dibuat sambal terasi, beri sedikit jeruk nipis, rasanya pasti lebih mantap. Soto juga begitu. Sedikit aja diberi perasan jeruk nipis, rasa soto jadi lebih lezat. Nah, kamu cari lagi nanti masakan apa yang menggunakan bahan jeruk nipis sebagai penyedap dari makanan. Selanjutnya, daun salam. Nah, daun salam ini adalah daun, bagian tanaman yang diambil dari daunnya yang bisa memberikan aroma pada masakan menjadi lebih berasa, lebih menggugah selera. Ya. Daun salam sering digunakan untuk beberapa macam masakan. Hampir semua masakan menggunakan daun salam karena daun salam ini tadi memberikan aroma yang sangat menggugah selera. Selanjutnya yaitu daun jeruk purut. Daun jeruk purut ini yang diambil tuh daunnya yang aromanya juga sangat menggugah selera. Ya, tapi tidak semua masakan menggunakan daun jeruk. Ya, yang paling utama menggunakan daun jeruk purut itu adalah masakan rendang. Rendang kalau tidak menggunakan daun jeruk sebagai penyedapnya kurang gurih, kurang wangi, ya. Nah, daun jeruk ini aromanya bisa menggugah selera makan kita berlipat-lipat. Pokoknya seru kalau sudah menggunakan daun jeruk purut sebagai tambahan bumbu penyedap masakan. Selanjutnya yaitu serai.
Nah, kalau serai yang diambil adalah bagian batang dari tanaman tersebut ya. Nah, kalau tadi cabai itu buahnya, bawang umbinya, jahe, kunyit, kencur, lengkuas itu bagian akarnya, daun jeruk purut, daun salam itu bagian daunnya. Nah, kalau serai adalah bagian batangnya ya. Nah, inilah batangnya yang digunakan sebagai pemberi aroma pada masakan kita ya. Berbagai macam masakan menggunakan serai, aromanya pasti akan lebih menggugah selera. Selanjutnya adalah andaliman. Andaliman ini adalah bumbu andalan khas orang Tapanuli Utara. Itu sama orang Tapanuli Utara itu digunakan untuk berbagai macam olahan makanan mereka. Tanpa ada andaliman, mereka rasanya tidak makan. Seperti itu ya jadinya. Ya, tapi kalau untuk masakan khas dari Tapanuli Utara yang banyak menggunakan andaliman adalah arsik ya. Pernah tahu kan arsik? Bukan lagunya si Ayu Ting Ting itu ya, sik asik bukan. Ini nama jenis menu makanan andalan dari Tapanuli Utara ya. Menggunakan bumbu andaliman yang diambil dari biji tanaman tersebut ya. Digunakan dalam keadaan segar, karena kalau sudah keadaan kering, aromanya sudah tidak ada lagi, jadi percuma ya. Jadi andaliman adalah digolongkan sebagai bumbu karena digunakan dalam keadaan segar ya. Nah, keadaan segar inilah yang membuat aroma masakan menjadi lebih menggugah selera. Ya, itu tadi bagian daripada bumbu ya. Jadi bumbu adalah bahan penyedap pada masakan atau makanan yang digunakan dalam keadaan segar ya. Nah, bumbu ini diambil dari tanaman aromatik yang diambil bagian buahnya, bagian umbinya, akarnya, batangnya, daunnya maupun bijinya ya. Nah, berikutnya Ibu menjelaskan tentang rempah ya. Rempah. Nah, kalau tadi bumbu digunakan dalam keadaan segar, sementara rempah digunakan dalam keadaan kering. Sama-sama tanaman aromatik tetapi digunakan dalam keadaan kering. Nah, dia dapat disimpan lebih lama. Ya, fungsinya juga memberikan rasa, memberikan warna dan memberikan aroma yang dapat membangkitkan selera makan kita. Nah, rempah ini disebut juga sebagai bumbu kering ya. Orang-orang sering sebut bumbu kering gitu. Padahal sebenarnya itu adalah rempah ya. Jadi kalau bumbu adalah bahan penyedap makanan yang digunakan dalam keadaan segar, sementara rempah adalah bahan penyedap makanan yang digunakan dalam keadaan kering. Apa-apa saja itu yang dimaksud dengan rempah? Ya, kita lihat. Nah, salah satunya adalah pala. Pala ini diambil dari biji buah pala. Ya. Bijinya ini dijemur kering. Nah, setelah kering barulah dapat
kita gunakan sebagai bahan penyedap masakan. Ya, rasanya memiliki rasa pedas dan aromanya juga tajam. Sering digunakan untuk membuat olahan seperti soto, sup, rendang, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah lada atau merica. Nah, lada dan merica atau merica ini juga digunakan dalam keadaan kering. Diambil merupakan buah kecil-kecil seperti biji yang dikeringkan. Nah, setelah kering baru dapat kita gunakan untuk penyedap masakan. Berikutnya adalah cengkih. Ya, lebih sering disebut cengkeh kalau kita ya. Nah, ini adalah bunga dari tanaman cengkeh. Ya. Bunganya ini dipetik lalu dijemur kering. Nah, setelah kering barulah dapat kita gunakan sebagai bahan penyedap masakan. Berikutnya adalah kayu manis, ya. Kita menyebutnya kayu manis, padahal sebenarnya diambil adalah kulit dari pohon kayu manis tadi. Ya, kulitnya itu dikikis, lalu dijemur kering. Nah, setelah kering betul, baru bisa diolah menjadi penyedap masakan. Berikutnya adalah kapulaga. Nah, kalau kapulaga juga digunakan dalam keadaan kering, ya, digunakan untuk penyedap, pemberi warna dan pemberi rasa pada masakan kita. Selanjutnya kemiri. Kemiri adalah biji dari buah kemiri, ya. Bijinya tadi dijemur kering, lalu dikupas, dikeringkan lagi sampai benar-benar kering, baru dapat digunakan sebagai bahan penyedap masakan. Nah, kemiri ini bukan aroma yang kita ambil, tapi dari lemaknya. Lemak daripada kemiri ini tadi bisa sebagai pengganti daripada santan, ya. Jadi kalau kita tidak punya kelapa parut, kemiri bisa sebagai pengganti dari santannya. Jadi masakan kita menjadi lebih lemak, lebih gurih kalau menggunakan kemiri. Berikutnya adalah bunga lawang. Bunga lawang ini diambil dari pohon bunga lawang yang diambil bijinya. Nah, bijinya inilah dikeringkan, ya, lalu digunakan sebagai penyedap masakan. Selanjutnya yaitu ketumbar. Ketumbar juga jenis biji-bijian yang dikeringkan, yang memiliki aroma yang dapat membangkitkan selera makan kita. Nah, biasanya sebelum digunakan ketumbar ini kita gongseng dulu. Kenapa? Nah, di ketumbar itu ada minyak atsiri yang membuat aroma itu akan lebih semerbak lagi. Jadi masakan kita nanti aromanya lebih membangkitkan lagi kalau ketumbarnya lebih dahulu kita gongseng atau kita sangrai sebelum kita giling sebagai bahan penyedap masakan. Selanjutnya adalah secang. Secang ini diambil dari kulit pohon secang, batang pohon secang, ya, yang dikuliti, ya, untuk diambil bagiannya halus. Nah, fungsinya sebagai apa? Nah, ini untuk memberi warna pada masakan kita. Ya, warna apa yang diperoleh kalau kita gunakan secang ini? Nah, biasanya warnanya itu akan sedikit kemerah-merahan, kecoklatan, ya, merah kecoklatan, ya, lebih cenderung disebut dengan warna marun.
Ya, cantik kan masakan kita kalau warnanya seperti itu. Nah, ini ya dikenal ya, namanya secang. Nah, itulah tadi aneka bumbu dan rempah. Ya, jadi bedakan antara bumbu dan rempah. Kalau bumbu kita gunakan dalam keadaan segar, nah kalau rempah digunakan dalam keadaan kering. Ya, fungsi dan bumbu dan rempah ini sama-sama sebagai penambah rasa, penambah aroma pada masakan, dan juga memberikan warna masakan menjadi lebih menarik lagi. Jadi dengan menggunakan bumbu dan rempah ini, masakan kita menjadi lebih lezat, lebih gurih, sehingga selera makan kita pun semakin tinggi. Berikutnya Ibu akan memberikan contoh-contoh menu yang menggunakan bumbu dan rempah tadi, ya. Kalian taunya mungkin itu sebuah menu, tapi bahan untuk penyedapnya apa? Kan tidak tahu. Nah, inilah Ibu kasih contoh ya. Nah, ini namanya sambal. Iya, kalian pasti tahu semua ini. Sambal. Sambal itu bahan utamanya adalah cabai merah. Ya, yang diberi tambahan bawang merah, bawang putih. Nah, sebagian ada yang mau menambahkannya tomat, dan ada yang sebagian menambahkannya dengan asam jeruk untuk memberi rasa lebih gurih lagi, ya. Jadi sambal ini adalah kumpulan dari bumbu-bumbu, yaitu cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, dan asam. Menu berikutnya yaitu soto. Ya, soto Medan ini ya, soto Medan banyak bumbu yang kita gunakan ya. Ya, bumbu yang utama itu kunyit. Nah, karena kunyit inilah yang memberikan warna pada soto tersebut ya. Lalu ada kapulaga, ada bunga lawang, ada pala, merica. Nah, ini rempah yang kita gunakan dalam keadaan kering. Sementara bumbu tadi adalah kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih. Ya. Nah, ini bumbu yang dihaluskan, yang digunakan dalam keadaan segar, lalu ditumis harum, tambahkan serai, tambahkan daun jeruk, tambahkan daun salam. Ya, lalu beri santan. Setelah santannya sedikit mendidih, barulah kita tambahkan rempah seperti kayu manis, bunga lawang, kapulaga, lada bubuk, dan pala bubuk. Nah, semua kita olah di dalam satu masakan. Nah, masakan itu berubah nama menjadi soto. Nah, soto tadi bisa kita tambahkan bahan lain, misalnya ayam suwir, ya, atau kita tambahkan mie jagung, tambahkan telur, tomat untuk lebih menggugah selera makan kita. Ya. Berikutnya sup. Nah, ini masakan sederhana yang kita bisa buat di rumah ya. Kalian juga bisa praktekkan ini. Nanti kita praktek ya, masakan sederhana sup, makanan sehat. Nah, sup ini tadi menggunakan bumbu bawang merah, bawang putih, jahe, dan serai ya. Sementara rempah yang kita gunakan kayu manis, lada, kapulaga, bunga lawang, pala. Nah, sama seperti soto tadi, bedanya kalau soto menggunakan santan, tapi kalau sup menggunakan kaldu, bisa dari ayam maupun dari daging sapi, ya. Aduh, jadi lapar lihat makanan.
Berikutnya yaitu rendang. Waduh, sedap sekali ini ya. Rendang ini adalah menu andalan dari Indonesia ya. Yang berasal dari daerah Minangkabau. Makanan terlezat di Indonesia. Ya, sebagai makanan favorit. Sedap sekali. Nah, banyak sekali bumbu dan rempah yang digunakan dalam membuat rendang ini ya. Baik cabai merah, ada yang nambahkan cabai rawit, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, ya, serai, daun salam, daun jeruk, daun kunyit, pala, lada, kapulaga, kayu manis, semua bisa ditambahkan ke dalam menu rendang ini tadi ya. Makanya dibilang menu yang menggunakan bumbu dan rempah yang paling lengkap, sehingga rasanya juga semakin mantap. Berikutnya sate. Nah, sate ini makanan yang memang biasa disukai oleh banyak kalangan ya. Baik itu sate ayam, sate kambing, sate sapi, bahkan ada sate kelinci. Nah, sekarang tambah lagi sate bakso. Ya, kalau untuk sate bumbu-bumbunya juga lengkap, bumbu dan rempahnya lengkap digunakan untuk menambah rasa dan aroma pada sate ini. Tapi pengolahannya sedikit berbeda dengan rendang. Kalau rendang tadi semua dicampurkan ke dalam bahannya ya. Sementara kalau untuk sate ada bagian yang dipisahkan dari bahan dagingnya tadi, karena makannya ada bumbu dan rempah yang dimasukkan ke dalam bahan daging dan ada bumbu dan rempah yang dimakan dalam keadaan segar ya. Biasanya disebut dengan acar ya, cabai merah, bawang putih, timun dicampur dengan asam ya, ini menjadi acar sebagai bahan pendamping daripada sate tersebut. Nasi goreng ini paling sering kalian makan ini ya kan. Mungkin hampir tiap hari kalian makan, dan kalian juga sudah sering mempraktekkan nasi goreng ini. Masih ingat gak bumbu dan rempah yang kalian gunakan untuk nasi goreng? Iya, pakai cabai ya. Kalau mau pedas, cabai merah, bawang merah, bawang putih, bisa ditambahkan lagi dengan kemiri, lada ya. Nah, untuk selanjutnya kalian tambahkan aja lagi dengan bahan lainnya untuk menggugah selera. Berikutnya gulai gori atau nangka muda ya. Nah, inilah tadi ciri khas daripada gulai, menggunakan bumbu menggunakan bumbu yaitu kunyit ya. Bahan utama bumbu yang digunakan untuk gulai adalah kunyit. Kalau tidak menggunakan kunyit berarti bukan gulai namanya. Berikutnya adalah tumis kangkung. Nah, ini juga bisa kalian praktekkan. Mama pasti sering buat ini di rumah ya. Bahan bumbunya sederhana aja. Cabai merah, bawang putih, tomat yang diiris-iris, ditumis, tinggal tambahkan dengan sayurannya tadi. Gula, garam jangan lupa, itu juga sebagai bahan pendukung untuk memberi sedap makanan atau olahan masakan kita. Nah, selanjutnya yaitu semur ayam. Nah, yang namanya ayam mau diapain aja pasti enak. Tapi kalau sudah disemur lebih enak lagi. Kenapa? Karena adanya bumbu dan rempah yang ditambahkan ke dalam
ayam tersebut. Ya, bumbu dan rempah itu apa saja yang dia gunakan dalam semur ayam? Yaitu bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, ya. Lalu tambahkan dengan rempah bunga lawang, kayu manis, kapulaga, cengkeh, ya. Nah, ditumiskan di dalam semuanya, lalu kita masukkan ke dalam ayamnya, jadilah dia semur ayam, ya. Tapi untuk dikatakan semur ayam tadi, jangan lupa tambahkan kecap manis agar lebih mantap. Nah, itulah tadi bagian-bagian daripada bumbu dan rempah dan contoh-contoh daripada menu yang menggunakan bumbu dan rempah. Selanjutnya Ibu akan memberikan tips cara menyimpan bumbu dan rempah tadi, ya. Nah, kalau menyimpan bumbu, bumbu itu kan kita gunakan dalam keadaan segar. Jadi lebih baik disimpan di dalam lemari pendingin, ya. Namun sebelumnya kita harus bersihkan dahulu. Misalnya cabai kita petik-petik dahulu tangkainya, kita bersihkan, lalu kita letakkan ke dalam kotak sayur, ya. Kalau untuk bawang merah maupun bawang putih itu tidak perlu diletakkan di dalam lemari pendingin. Kenapa? Nah, karena dia akan lebih cepat tumbuhnya di dalam lemari pendingin. Jadi cukup diletakkan di wadah terbuka, ya, seperti keranjang mungkin, ya. Nah, yang udaranya, temperaturnya kira-kira 27 sampai 28 derajat Celcius, ya. Nah, letakkan di sirkulasi udara yang baik, ya, sehingga bawang merah, bawang putih tadi tidak cepat membusuk. Kalau bumbu yang banyak mengandung air seperti tomat, asam, nah itu Ibu sarankan ya di dalam lemari pendingin, ya. Nah, tapi kalau tidak punya lemari pendingin, ya digantungkan aja di keranjang yang berlubang-lubang, ya. Nah, jadi sirkulasi udaranya baik, dia tidak cepat membusuk. Dan untuk penggunaannya, karena dalam waktu cepat dia akan cepat membusuk, lebih baik kita menyediakan dalam keadaan secukupnya saja, tidak terlalu berlebihan, ya. Jadi jangan mentang-mentang harganya murah lalu kita beli banyak-banyak lalu kita simpan. Nah, kalau bumbu tidak tahan lama, jadi tidak perlu kita membelinya, menyediakannya dalam jumlah yang banyak, ya. Nah, kalau rempah bisa kita simpan dalam wadah-wadah kecil seperti toples, ya, kaleng-kaleng bekas, ya, tapi yang sudah kita bersihkan. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan untuk pengenalan bumbu dan rempah pada hari ini, ya. Jadi yang Ibu berikan kesimpulannya pada kalian bahwa bumbu dan rempah itu adalah tanaman aromatik yang bagian tanamannya tadi, baik itu daunnya, bunganya, buah, biji, batang maupun akar dari tanaman tersebut itu memiliki fungsi sebagai penambah rasa, penambah aroma, dan memberikan warna yang lebih sedap lagi sehingga dapat membagikan selera makan kita. Nah, bumbu digunakan dalam keadaan segar dan tidak dapat disimpan lama. Sementara rempah digunakan dalam keadaan kering dan dapat disimpan lebih lama. Nah, satu macam menu akan menggunakan gabungan dari beberapa bumbu dan rempah. Namun penggunaannya harus sesuai, ya. Sesuai banyak yang dimasak, yang diolah dengan bumbu dan rempah yang kita gunakan.
dengan takaran yang tepat, maka menu masakan kita akan memiliki cita rasa yang lezat dan ini akan memberikan semangat dalam menyantapnya. Perbedaan antara penggunaan bumbu dan rempah antara satu menu dengan menu yang lain, inilah yang menjadikan menu itu berbeda, menjadikan dia punya ciri khas, ya. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga yang Ibu berikan tadi ini bisa kalian cermati, bisa kalian pahami, ya. Kalaupun ada yang kurang paham, bisa kalian tanyakan lewat grup kita, ya. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat selalu.